Waktu terus berpacu dan malam pun semakin larut. Sinar rembulan yang mulai meredup. Tekad yang tak pernah surut. Tim Kirakso Channel mendatangi sebuah tempat misteri yang berlokasikan di Desa Jatimungkul, Kecamatan Risi, Kabupaten Indramayu. Bendungan Sumur Watu yang konon katanya bendungan tersebut dihuni oleh sesosok ular naga. Ular naga tersebut adalah utusan yang diperintahkan oleh Raden Arya Winalodra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam rahayu, sampurasun. Rampes. Buat kita semua, mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam, dan juga masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya sedulur Kirakso Channel. Sekarang kita berada di tepian sungai. Konon katanya di sini itu dulu namanya Bendungan Perlat. Tapi sekarang kita berada di Bendung Sumur Watu, Cimanuk, Cisanggarung. Lokasi ini berada di Desa Jatimunggul, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Bendungan ini biasanya buat anak muda pada kumpul ngariung midang. Kalau kata orang Indramayu memidang. Di sini suka banyak anak muda yang berkumpul di sini. Ada misteri apa di sini? Karena ada yang merekomendasikan untuk menguak misteri di sini. Konon katanya di sini apabila di lingkungan sekitaran sini akan terjadi banjir, konon katanya ada suatu tanda dari sini. Ada sesosok ular besar yang membelah sungai, lari ke arah selatan. Itu menandakan bahwa akan terjadi banjir. Nanti kita tanya sama Bunda Ana, dan juga di sini itu sang penguasa goib di Bendungan Perlat ataupun Bendungan Sumur Watu, Desa Jatimunggul ini sesosok apa? Apakah di sini ada suatu kerajaan siluman ataukah apa? Nanti kita tanya-tanya sama Bunda Ana mengenai di sini, karena ya itulah. Ada yang merekomendasikan tempat di sini untuk kami kuak, dan sekarang baru bisa kami liput. Oke sedulur Kirakso Channel, tapi sebelum lebih lanjut lagi seperti biasa,
kami mohon dukungan dari sedulur Kirekso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan makam keramat ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih dianggap misteri, yang masih dianggap wingit, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu dan juga wilayah 3 Kabupaten Cirebon. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirekso Channel yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share channel kami, dan juga yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, langsung saja sedulur Kirekso Channel, kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai di sini. Gimana ini Bunda? Di sini itu benar enggak yang diceritakan sama penduduk sini, sama narasumber yang tidak mau untuk tampil di depan kamera? Konon katanya di sini kalau akan terjadi banjir ada suatu tanda. Benar enggak di sini itu? Ya, terima kasih waktunya, dan tidak lupa sebelumnya saya meminta maaf untuk warga khususnya di daerah Jatimunggur jika ada salah-salah kata, jika ada mungkin kurang pas penyampaiannya, kurang sesuai, ya sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sekedar saya melihat dari pandangan saya sendiri. Mungkin dengan teman-teman yang jauh lebih mumpuni dalam hal spiritual, mungkin lebih paham juga, mungkin juga berbeda. Tapi ini hanya melalui gambaran saya secara pribadi. Dari sudut pandang yang berbeda. Ya, dari sudut pandang saya sendiri kayak. Tadi dijelaskan sesosok apa di sini. Betul. Di sini dihuni sesosok ular yang sangat besar. Yang saya lihat itu seperti ular naga. Yang kepalanya ada tanduknya. Saya melihat seperti ular naga. Beliau jika perwujudannya menjadi sesosok seekor ular, beliau seekor naga. Dan jika berganti wujud menjadi sesosok manusia, beliau sesosok laki-laki yang tua. Laki-laki yang tua dan berpegangan tongkat. Beliau masih ada jalur ke Wilalodra, Raden Wilalodra. Yang saya lihat jalurnya masih ada ke arah situ. Ada kaitannya dengan Wilalodra, Raden Wilalodra. Dan di sini ada kerajaannya juga, tapi ini bukan jalur dari penguasa di sini, tapi penguasa di sini itu sesosok ular naga, tapi itu penguasanya. Penguasa aslinya itu sesosok ular naga yang sangat besar dengan corak warna itu dibilang abu-abu tidak, tapi agak kehitaman warnanya. Tapi kalau sekilas bisa, kalau warna hitam kan ya hitam, tapi ini tidak, warna apa sih antara hitam dan abu-abu nyampur kayak gitu. Semodel kayak silver mengkononnya. Kalau bahasa silver itu tidak. Tapi pokoknya ada dominan warna hitamnya juga dan ada warna dominan hitam. Jadi kayak antara hitam dan putih itu nyampur kayak gitu. Jadi kalau dibilang silver atau abu-abu sepertinya kurang, karena lebih dominan ada hitamnya sedikit kayak gitu. Dan beliau penguasa di sini sebenarnya beliau juga baik karena memang diperintah dengan, ya ada kaitannya dengan Raden Wilalodra, diperintah. Jadi sebenarnya memang diperintah untuk menjaga tempat sini. Dan kalau sesosok kerajaan juga, ada sebuah kerajaan itu siluman ular yang dihuni itu suami istri. Ular penguasanya di penguasa kerajaan, bukan penguasa kali sini ya. Ada di sebelah sana kerajaan Goib itu sesosok ular suami istri, tapi warnanya tuh
hitam, tapi di bawahnya itu kayak garis-garis hitam dan kuning. Di Jadi bagian sininya ya? ya di dadanya, tapi di belakangnya itu warnanya hitam. Terus beliau suami istri dan banyak para prajuritnya. Mungkin kadangkala ya beliaunya yang kadang suka jahil lah istilahnya. Dan kalau sesosok ular naganya sebenarnya beliau tidak jahil. Tidak. Karena menjaga tempat ini untuk memberitahu kalau di sini tuh mungkin ada kejadian apa, pasti beliau memberitahu, memberi tanda untuk masyarakat di sini untuk lebih hati-hati seperti itu. Jadi sebenarnya beliau baik. Yang jahil itu yang di kerajaan gaibnya itu jahil. Yang siluman ular itu ya. Tapi kadangkala beliaunya itu berganti wujud menjadi sesosok laki-laki tua. Penguasa kerajaan sana. Tidak, yang di sini. Yang di sini. Jadi naga. Jadi beliau itu hanya paling jalan antara tanggulnya doang di sini. Ayo dari ke sana balik lagi ke sini. Jadi beliau suka bolak-balik seperti itu. Nah, konon katanya di sini kan menurut warga sini bahwa penguasa di sini itu seekor buaya putih. Benar enggak ini? Kalau seekor buaya putih adanya di sebelah sana. Sebelah jadi sana ya. Berbeda lagi. Kalau buaya putih adanya di sebelah sana, buaya putih yang besar dengan ekor yang panjang besar. Kalau misalnya perwujudan beliau menjadi seekor buaya, mungkin lebih dari 12 meter panjang buayanya, saking panjang dan besar banget dan panjang. Jadi tapi dominan di sini yang menguasai itu seekor ular naga. Tapi kalau buaya adanya di sebelah sana, tapi pojokan sini. Ada di situ juga ada keratonnya juga ya, keraton buaya putih. Tapi ini bukan jalur ke Kalisewo loh, berbeda. Jadi ini buaya ya memang mempunyai kekuasaan sendiri. Berbeda. Nah, pernah ada itu pun orang yang meninggal di sini. Katanya sih laki-laki. Pernah ada yang tenggelam di sini. Tapi menurut penglihatan Bunda sendiri, apakah ada ikut campur daripada para penghuni gaib yang ada di sini ataukah gimana? Tidak, itu murni kesalahan sendiri. Pangapunten mungkin ada sesuatu yang entah terpeleset atau bagaimana. Jadi itu kesalahan sendiri. Konon katanya dia itu emang posisinya mabuk terus mandi. Konon katanya menurut narasumber kita tadi yang saya temui bilangnya kayak gitu, bahwa dia posisinya mabuk terus mandi di sini dan ya akhirnya tenggelam. Tapi yang aku lihat karena kesalahan sendiri, ya itu tadi sepertinya terpeleset. Berarti di sini gaib di sini banyak ya, Bu? Gaib di sini banyak, jadi bermacam-macam dan bermacam-macam kekuasaan. Jadi tapi kalau bendungan di sininya sendiri yang menguasai itu sesosok ular naga. Panjangnya kalau ini kan ada ini apa sih namanya batas itu kan, besi itu nyampe ke sana pun itu masih panjang. Seandainya beliau membentuk sebuah keris benda, seandainya dibentuk menjadi sebuah benda keris, sepertinya sekitar 9 luk songo. Hebat. Dulu ya bukan berbentuk tongkat, lamun saya mengatakan jika beliau seekor naga itu sedang berubah menjadi sesosok manusia, beliau menjadi sesosok seorang manusia tua renta, kakek-kakek yang memegang tongkat. Tapi kalau perwujudannya menjadi seekor naga itu sangat panjang. Jika diwujudkan menjadi sebentuk keris itu 9 luk berarti panjang. Tuh, seperti itu sedulur Kirso Channel. Apakah ada pantangan yang ada pesan dari penghuni sini supaya
yang datang ke sini aman. Intinya sopan santun harus tetap dijaga. Iya. Kata yang apa sih? Karena sekarang sesosok ular naganya ada di belakang, sedang pas yang namanya di tengah-tengah bendungan, ini sumur di tengah-tengah ininya tuh beliau ada sedang menghadap ke sini. Dan intinya jaga sopan santun dan jangan lupa hati-hati jika sudah waktunya pulang, pulanglah dulu katanya gitu, gampang bisa main kembali. Nah, sosok bentuk kerajaan daripada siluman ular tersebut berarti megah ya, Bun? Megah, adanya di pintu sana, agak ke sana sedikit. Ya. Situ ada kerajaan yang sangat megah, terbuat dari, yang aku lihat itu perpaduan antara putih dan emas, kayak gitu. Jadi sangat megah sekali. Kalau seandainya teman-teman yang mempunyai indera keenam mungkin bisa melihat sesosok di belakang, sesosok ular naga, dan di belakangnya ular naga juga ada sesosok, bukan sesosok, ada sebuah kerajaan yang sangat megah. Kalau yang di sebelah sana itu juga sebuah kerajaan tapi warnanya putih. Putih, tapi kalau yang kerajaan di sana yang dihuni kerajaan ular itu perpaduannya hitam, bukan hitam, emas dan emas putih tuh campurannya, jadi perpaduannya seperti itu. Tuh, seperti itu sedulur Kirakso Channel, penjelasan dari Bunda Ana mengenai di sini bahwasanya sang penguasa goib di sini sebenarnya adalah sesosok ular naga yang bagian utara, tapi bagian selatan itu penguasanya seekor buaya putih. Dan bagian yang sebelah sana timur itu ada sebuah kerajaan goib, itu kerajaan siluman ular yang dihuni sesosok suami istri, ratu dan raja dan ratunya ada di situ. Jadi barangkali sedulur Kirakso Channel dimanapun Anda berada, khususnya rekan kaula muda yang datang ke sini mau menikmati keindahan alam di sini, ya hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai melamun, jangan berbuat yang tidak-tidak, karena di sini ada kerajaan goib. Ya, boleh kita nongkrong-nongkrong di sini, apalagi dalam suasana bulan suci Ramadan. Biasanya acara ngabuburit, menunggu waktu berbuka, ya mencarinya tempat yang seperti ini. Jadi berhati-hatilah, intinya jangan ngelamun, doa. Dan satu lagi, kalau dalam pandangan sejarah ya, ini tuh sebenarnya peninggalan dari Belanda, zamannya Belanda. Oh, di sini? Iya. Ada? Ada, karena saya melihat di situ ada orang Belanda. Kalau bisa bukan serdadu, jadi kayak ketuanya, apa sih namanya? Menir. Iya. Menir. Karena ada beliau sekarang aku baru melihat beliau ada dengan pakaian apa sih putih, ya? Bukan dibilang putih, bukan dibilang kuning, bukan. Jadi warnanya kayak warna udah lama, pakaian lama, dengan topinya, ada tongkatnya juga, tapi beliau wajahnya wajah sesosok Belanda. Beliaunya ada di situ karena ya di bagian sini waktu di sejarahnya banyak orang kerja lah, ya, kayak gitu. Berarti di sini bendungan berarti bendungan dibangun waktu zaman penjajahan Belanda. Ya, karena sosok Belandanya, seorang Belanda di situ ada. Pas nengok ke belakang di situnya juga waktu zaman itu ya. Jadi sedang banyak warga pribumi sedang membangun. Betul, sedang membangun, dan beliaunya sedang melihat warga pribumi sedang bekerja.
Karena di sini terus saya melihat sesosok kuda putih dan dinaiki sesosok laki-laki tapi berpakaian seperti tuan tanah. Ada di sini tapi menghadapnya ke arah sana. Berarti kaki tangannya dari menir tersebut. Kemungkinan karena yang duduk di kuda beliau tidak ke arah ke sini, tapi ke arah sana. Berarti itu sosok orang pribumi sini. Saya melihat bukan orang Belanda. Sepertinya bukan orang Belanda, tapi orang pribumi ya. Orang pribumi. Berarti di sini, wah, berarti banyak yang meninggal di sini. Banyak. Warga pribumi banyak yang meninggal di sini. Ataupun romusa di sini. Dan kadangkala entah mungkin karena sebuah kecelakaan atau bagaimana meninggalnya di tempat mana, kadangkala suka di sini. Apa sih namanya? Nyangkutnya di sini. Entah tenggelamnya di mana-mana, tapi nyangsang nyangkut di sini sedulur. Tapi yang jelas kalau penghuni asli di sini sesosok ular naga itu sebenarnya beliau tidak ada niat jahat, hanya melindungi tempat ini sesuai perintah, sesuai yang diperintahkan Raden Wilalodra. Karena di sini masih kekuasaannya Raden Wilalodra. Sebenarnya di sini sedulur Kirso Channel masih merupakan peninggalan daripada Belanda. Ya, mungkin orang-orang tua kita dulu mungkin mengiyakan kebenarannya bahwa di sini itu bendungan dibangun pada zaman Belanda penjajahan. Banyak yang meninggal di sini, banyak yang entah itu karena kurang makan ataupun kena sakit, dipaksakan untuk bekerja untuk membangun bendungan di sini. Ya, nggak tahu. Kurang dan lebihnya seperti itu sedulur Kirso Channel. Apabila diantara sedulur Kirso Channel yang berbeda pandangan, sudut pandang secara goib ataupun secara historisnya mengenai sejarah di sini, ya jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan ya sedulur Kirso Channel, tapi jadikan seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Dan juga seperti warna pelangi, meskipun berbeda-beda warna tapi kelihatan dipandang mata, kelihatannya itu indah sedulur. Karena keberagaman merupakan suatu keindahan. Kurang dan lebihnya seperti itu. Sekali lagi kami atas nama tim Kirso Channel mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberi kekuatan iman dan juga Islam dalam menempuh di bulan suci ini ya sedulur Kirso Channel. Amin. Kurang dan lebihnya seperti itu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.